Saya mengajak kita jemaat yang terkasih, hari ini adalah hari kelima, minggu kelima, kita akan bersama-sama masuk di dalam minggu diakonia. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9, dari ayat 35 hingga pasal 10 ayat yang pertama. Jikalau memungkinkan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Matius 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat yang pertama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, kami telah membuka bagian firman Tuhan dan membaca. Biarlah pada saat ini Tuhan membukakan hati kami dan membaca hati kami. Jikalau ada kekhawatiran, pada saat ini kami mohon Engkau sendiri yang melepaskannya. Jikalau di dalam hati kami Engkau membaca ada keegoisan, minta Tuhan tanggalkan dan menggantikan dengan hatinya Tuhan. Ya Tuhan, jikalau hati kami kotor, biarlah Engkau bersihkan dengan tangan-Mu, sehingga ibadah kami, pujian kami, perbuatan tutur kata kami kembali berkenan kepada Engkau. Biarlah Tuhan, ketika kami membaca, merenungi firman Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas, yang hina, yang tidak layak. Dan juga mulut bibir hamba-Mu Engkau layakkan, sehingga hanya pemberitaan firman Tuhan saja yang disampaikan. Begitu juga untuk telinga setiap kami yang mendengarkannya. Engkau pimpin, Engkau layakkan, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Besertalah di dalam jam pemberitaan firman Tuhan, besertalah dengan kami semua, baik kami yang ada di ruang ibadah maupun jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di tempat mereka masing-masing. Entahkah mereka yang sedang ada di rumah, ataupun mereka yang mengikuti yang ada di rumah sakit, atau mereka yang susah hati berdiam diri dalam kamar, mereka yang mengikuti streaming online ini, mereka mendapat kekuatan. Tuhan, tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari ini adalah minggu kelima. Secara khusus Sinode GKI menempatkan minggu kelima itu adalah minggu diakonia. Kita akan merenungkan prinsip firman Tuhan yang menjangkau orang yang membutuhkan kasih dan perhatian kita. Saya mengajak kita untuk melihat, mengerti, dan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung kita. Tuhan Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini kepada murid-muridnya.
Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini sebelum Tuhan Yesus memberikan kuasa untuk mengutus ke-12 murid-muridnya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itulah fakta kenyataan yang ada di zamannya Tuhan Yesus. Dan itu adalah fakta kenyataan pada hari ini di zaman kita hari ini. Tuaian adalah bahasa kiasan untuk menggambarkan jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yaitu orang banyak yang lelah dan terlantar. Pada zaman Tuhan Yesus, mereka ini lelah dan terlantar karena sakit penyakit, karena tidak ada perawatan dan perhatian kepada mereka. Mereka lelah karena apa? Karena dibelenggu oleh roh-roh jahat. Mereka lelah karena apa? Mereka lelah dengan tingkah laku para ahli Taurat dan para pemimpin agama. Mereka lelah dengan pemerintahan Romawi yang membebani mereka. Mereka yang adalah kaum papa, hina dan miskin tidak diperhatikan oleh para pemimpin agama. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apa yang terjadi di sekitar kita? Ada yang terpapar sakit COVID-19. Ada yang sakit penyakit lain. Ada yang berduka karena kehilangan anggota keluarga yang terkasih. Ada yang mengalami tekanan mental karena kesulitan ekonomi. Ada yang mengalami tekanan mental karena mereka sakit, mereka tidak bisa datang ke rumah sakit karena takut dan khawatir. Banyak orang mengalami stres karena wabah pandemi COVID-19 ini belum surut, sekalipun kasus COVID yang di Jakarta sudah agak melandai. Kepada tuaian tersebut, kepada orang banyak tersebut, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik kerajaan surga, untuk mengajar dan untuk menyembuhkan. Mari kita bersama-sama memperhatikan ayat 35. Tuhan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sebelum Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, ya, Matius si pemungut cukai itu mencatatkan bagi kita di dalam pasal 4 ayat 23. Kalau khotbah Tuhan Yesus di atas bukit itu pasal 5, 6 dan 7, pasal 4 ayat 23, satu perikop sebelumnya, dia mencatatkan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan serta melenyapkan, atau lebih tepat, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pernahkah kita merenungkan mengapa Tuhan Yesus secara konsisten melakukan ketiga pelayanan tersebut? Perhatikan, mengajar, berkhotbah, menyembuhkan. Teaching, preaching, and healing. Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan atau berkhotbah tentang Injil kerajaan surga. Nah, penginjil Matius ini memakai kata kerajaan surga. Mengapa? Apakah kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu adalah kerajaan Yahweh, yaitu kerajaan di mana Yahweh, Tuhan Allah sendiri memerintah sebagai raja. Kita tahu umat Yahudi menghindari atau memakai nama Yahweh. Masih ingat hukum Taurat keberapa? Hukum Taurat ketiga. Ya, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oleh sebab itu, mereka menggantikan nama Tuhan Allah, Yahweh atau Yehowa itu dengan nama Adonai. Atau dalam bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru itu adalah Kurios yang berarti Tuhan. Nah, mereka masih kurang layak. Dan mau menggantikan, menghindari sebutan Adonai itu, mereka menggantikan dengan nama Hashem. Hashem itu artinya the name, nama itu. Kemudian mereka menggantikan lagi dengan sebutan surga untuk nama Tuhan Allah Yahweh, karena surga adalah tempat bersemayamnya Sang Raja dan Tuhan Allah kita. Kerajaan surga adalah kerajaan Yahweh. Tuhan Yesus berkhotbah tentang kerajaan surga, dia berkhotbah, dia mengajar dan menyembuhkan. Sekali lagi pertanyaan, mengapa ketiga pelayanan tersebut selalu disebutkan secara konsisten dalam pelayanan Tuhan Yesus? Apakah ini menyatakan bahwa perkataan dan perbuatan itu harus sejalan? Ya.
Perkataan dan perbuatan memang harus sejalan, tetapi kekonsistensian pelayanan Tuhan Yesus itu menyatakan satu realitas yang lebih dalam, satu fakta, satu kenyataan yang lebih dalam. Karena berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan, preaching, teaching, and healing itu mengambil bagian di dalam realitas yang sama. Apakah realitas tersebut? Realitas tersebut itu adalah kerajaan Allah. Perhatikan yang pertama. Mari kita bersama-sama melihat Tuhan Yesus berkhotbah. Berkhotbah tentang apa? Kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita perhatikan yang kedua. Tuhan Yesus mengajarkan. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan? Tuhan Yesus mengajarkan tentang natur kerajaan surga, tentang natur kerajaan Allah. Di dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, Tuhan Yesus memulai dengan kata apa? Hal kerajaan surga seumpama dengan. The kingdom is like. Yang ketiga, Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus menyembuhkan sebagai bukti konfirmasi bahwa kerajaan Allah sudah datang ke dalam dunia. Sebagai bukti bahwa kerajaan Allah sudah menerobos ke dalam kerajaan dunia yang dikuasai oleh iblis. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan itu sebagai konfirmasi bahwa pemberitaan dan pengajaran Tuhan Yesus adalah perkataan performatif. Perkataan performatif apa itu? Perkataan yang dapat menjadikan sesuatu terjadi atau terlaksana. Tuhan Yesus hanya berkata, Talita kum. Maka anak dari kepala rumah ibadat itu pun sembuh dan bangkit kembali. Tuhan Yesus hanya berkata, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu. Maka orang lumpuh itu pun bangun dan berjalan. Tuhan Yesus berkata kepada saudaranya Maria dan Marta, Lazarus keluarlah. Maka orang yang mati itu pun datang keluar. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat karena perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan performatif. Kuasa performatif. Kuasa performatif adalah kuasa kerajaan Allah, kuasa dari Allah yang memerintah sebagai raja. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, berkhotbah, mengajar, menyembuhkan adalah pelayanan yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus secara konsisten. Karena pelayanan-pelayanan ini adalah pelayanan yang berkaitan erat dengan realitas yang sama, yaitu kerajaan Allah. Mari bersama-sama kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan apa yang telah dilakukannya. Itu penting, Tuhan Yesus memberikan kuasa. Pelayanan kita sebagai murid-muridnya, sebagai umat kerajaan Allah adalah pelayanan yang meneladani, yang mengikuti pelayanan Tuhan Yesus sebagai Raja. Saya kita percaya, kita sebagai umat Kristen tahu bahwa kita harus melayani. Kita tahu bahwa kita diberikan kesempatan untuk melayani. Karena apa? Tuhan Yesus telah melayani kita terlebih dahulu. Tetapi ada kalanya saudara dan saya lebih memilih untuk sekedar tahu tanpa merasa tergerak untuk melayani. Tetapi kita bersyukur ada kabar baik, ada satu teladan yang dicatat oleh Matius kepada kita. Yaitu dia mencatat satu kualitas yang sangat penting di dalam diri Tuhan Yesus. Yaitu apa? Yaitu belas kasihan atau compassion. Di dalam bahasa Perjanjian Baru, kata belas kasihan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah belas kasihan itu berasal dari kata benda yang berarti perut atau jeroan. Ya, kalau kita tahu ada splanknologi, itu adalah ilmu yang mempelajari sistem pencernaan, sistem daripada kandung kemih dan lain sebagainya. Mengapa? Karena perasaan emosi yang kuat seperti rasa iba dapat menghasilkan sensasi yang panas di dalam perut. Sebagai contoh, orang yang mengalami stres ketika emosinya bergejolak dapat menyebabkan perutnya sakit. Karena apa? Asam lambungnya naik. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka.
Karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka lelah dan terlantar. Melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, ada respon dan reaksi di dalam perut, di dalam hatinya Tuhan Yesus. Mengapa? Karena hati Tuhan Yesus adalah hati yang berbelas kasihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan umat manusia. Berkali-kali penginjil Matius mencatat reaksi Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak. Sebagai contoh, Matius 14:14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Matius 15:32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, sebab sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang, nanti mereka akan pingsan di jalan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang membutuhkan pertolongan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, Tuhan Yesus ini memakai gambaran satu metafora tentang domba yang tidak bergembala. Kenapa? Domba adalah binatang yang lembah, tetapi mereka adalah binatang penurut apa kata gembala mereka. Jika tidak ada gembala, maka mereka akan terlantar, mereka akan sakit. Melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan atau iba, empati. Saya menyukai kata di dalam bahasa Inggrisnya belas kasihan, yaitu compassion. Terdiri dari 2 kata. Compassion, itu berarti bersama-sama. Passion itu berarti menderita. Compassion itu berarti menderita bersama-sama. Seorang teolog spiritual dan juga seorang teolog Katolik, di dalam buku Compassion, dia menuliskan tentang compassion ini. Ya, Henry Nouwen ini adalah seorang yang brilian. Dia mengajar di Harvard University, di Yale University, tapi dia mau hidup di tengah-tengah orang yang cacat difabel. Dia menulis kata compassion demikian. Silakan slide tampilkan. Compassion, belas kasih menuntut kita untuk pergi ke tempat di mana ada luka. Masuk ke tempat-tempat di mana ada penderitaan. Ikut serta dalam keterpecahan, ketakutan, kebingungan, dan kecemasan. Berikutnya, belas kasih menantang kita untuk berteriak bersama mereka yang ada dalam penderitaan. Untuk bergabung bersama mereka yang kesepian. Untuk menangis bersama dengan mereka yang mencucurkan air mata. Belas kasih menuntut kita untuk menjadi lemah bersama yang lemah, ringkih bersama yang ringkih, tak berdaya bersama yang tak berdaya. Belas kasih itu berarti keterlibatan penuh dalam keadaan sebagai manusia. Kemudian dia melanjutkan demikian. Belas kasih yang dimengerti sebagai menderita bersama ini seringkali menimbulkan suatu penolakan yang mendalam dan bahkan protes dalam diri kita. Wow. Saya setuju dengan pandangan Henry Nouwen ini. Saya rasa itu pandangan yang tepat yang diberikan oleh Nouwen. Kita berusaha untuk menghindari yang namanya menderita bersama. Kita berusaha menghindari yang namanya belas kasihan. Kenapa? Karena belas kasihan menuntut banyak hal daripada kita. Banyak perselisihan bisa muncul dalam hal berpendapat, dalam melakukan sesuatu, karena masing-masing kita itu memiliki derajat compassion yang berbeda. Belas kasihan dapat menuntut waktu, tenaga, pemikiran, perasaan, bahkan kekayaan kita. Bagaimana kita dapat mengartikan belas kasihan ini? Sebagian besar saya pikir kita akrab dengan pengajaran Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan dari sebuah perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Lukas pasal 10. Nah, dikisahkan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia ini dirampok oleh para penyamun dan dipukul, ya, dan kemudian ditinggalkan setengah mati.
Alkitab Indonesia mencatat ditinggalkan setengah mati, berarti belum mati. Ada seorang imam dikatakan turun dari jalan itu, imam itu melihat orang yang sekarat itu, tetapi dia lewati. Kemudian ada orang kedua, siapa? Orang Lewi juga datang ke tempat itu, sama dengan imam tadi, orang Lewi ini pun melihat orang sekarat itu pun, kemudian dia melewatinya dari seberang jalan. Nah, data yang ketiga, datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dia melihat orang yang sekarat itu, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepada orang itu, dia membalut lukanya, dia berikan antiseptik, dia obati. Kemudian dia naikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan, lalu merawatnya. Kemudian dia berkata besok harinya, dia serahkan 2 dinar juga kepada pemilik penginapan itu. Dan dia katakan, rawatlah ini, dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantikannya kembali. Tuhan Yesus kemudian bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kemudian kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan Yesus memberikan 3 jenis orang. Yang pertama adalah seorang imam yang bertugas. Imam yang bertugas melayani rumah Allah. Nah, di dalam hukum Taurat dikatakan seorang imam itu tidak boleh menyentuh orang mati. Karena hukum Taurat menyiratkan atau menuliskan bahwasanya dia akan menjadi najis dan dia tidak boleh melayani rumah Allah. Tetapi Tuhan Yesus jelas menjelaskan bahwa imam ini turun dari Yerusalem, kotanya rumah Allah, ya kan? Dan bahwa dia telah selesai melayani ritual ibadah. Itu berarti dia turun, dia sudah selesai melayani rumah Allah. Dia turun dari sana, itu berarti dia telah selesai melayani ritual ibadah, dan dia sekarang sebenarnya boleh melayani orang yang sekarat karena belum mati. Tetapi imam ini melewati orang yang terluka. Tidak ada belas kasihan di dalam hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Lewi. Orang Lewi ini sama seperti dengan imam. Orang ini pun melewati orang sekarat tersebut. Jadi jemaat terkasih, perumpamaan ini juga berbicara kepada saya dan memberi tantangan kepada saya. Apakah saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani, memiliki belas kasihan ketika melihat orang yang susah hati, orang yang susah, orang yang lemah, orang yang sakit. Orang ketiga, dia bukan seorang pemimpin agama dan tokoh agama, tetapi seorang Samaria yang notabene dia adalah musuh daripada orang Yahudi. Justru dikatakan seorang Samaria ini yang berbeda kaum dan musuh dari orang Yahudi, menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang lemah dan terluka. Dia melihat, dia dekati, dia rawat, dia membawa orang tersebut ke penginapan. Bahkan ketika dia punya urusan dia harus tinggalkan, dia masih bisa titipkan sejumlah uang itu kepada penginapan. Jika kurang, nanti dia akan bayar kembali. Wow, itu adalah sebuah pelayanan yang komprehensif, sebuah pelayanan yang tuntas, yang mengambil waktu, perhatian, dan materi kita. Sekali lagi saya akan mengutip perkataan Tuhan Yesus. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian, kata Tuhan Yesus. Itulah definisi menjadi sesama manusia. Definisi itu adalah untuk saudara dan saya. Tidak peduli apakah kita seorang imam, apakah kita seorang Lewi, atau dalam konteks sekarang kita adalah hamba Tuhan dan pengurus gereja. Kita sebagai seorang hamba Tuhan, pemimpin pengurus gereja, anggota gereja, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita yang lemah, yang tak berdaya, terluka. Mari kita perhatikan nats cerita tadi. Dikatakan Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus tidak hanya berdiam di satu tempat, tetapi Yesus berkeliling. Berarti dia bergerak terus. Kemana? Ke semua kota dan desa di mana ada umat manusia hidup dan tinggal dan menjalani pencahariannya. Itulah pelayanan Tuhan Yesus. Dia pergi
memberitakan, berkhotbah, dan menyembuhkan. Jika kita membaca kalimat berikutnya, ya pasal 10 ayat 1, sengaja tadi saya membacakan pasal 10 ayat 1, kita menemukan kalimat yang sama. 10 ayat 1, pasal 9 ayat 35, ketika Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa kepada murid-Nya untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan mereka. Itu menunjukkan bahwa misi murid-murid Tuhan Yesus termasuk kita pada hari ini adalah melanjutkan pelayanannya Tuhan Yesus, melanjutkan misinya Tuhan Yesus. Saya mengajak kita untuk merenungkan Tuhan Yesus kita yang segera tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak. Mari kita belajar natur atau kualitas Allah yang menyatakan Allah kita adalah Allah yang compassion, Allah yang berbelas kasihan. Pertama, Allah kita adalah Allah Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah beserta kita, God with us. Rasanya kurang tepat. Lebih tepat adalah apa? The with us God. Immanuel. Allah beserta kita itu adalah El Immanu. Immanuel itu berarti the with us God. Yang berarti Allah yang menyertai kita. Itu berarti penyertaan Allah yang senantiasa bersama kita itu adalah natur Allah. Penginjil Matius menuliskan Injil Matius dengan sangat sistematis sekali. Dia memulai pasal 1 mengatakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Immanuel. Di dalam pasal pertama, Matius mengatakan Allah Immanuel. Di dalam pasal terakhir, ayat yang terakhir, dia mengatakan juga Tuhan beserta dengan kita. Pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mengatakan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pasal 28, pasal terakhir, ayat 20, Penginjil Matius mengakhiri Injilnya dengan kalimat, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini berarti sejak Tuhan Yesus sampai dia naik ke surga, sampai kepada akhir zaman, Tuhan Yesus ada beserta dengan umatnya, beserta dengan umat manusia, bersama dengan kita. Dia tidak hanya bersemayam di surga, tetapi dia turun dari surga untuk beserta dengan kita, untuk menolong kita. Karena apa? Dia berbelas kasihan kepada kita. Dia mengalami apa yang dialami oleh manusia, karena dia beserta dengan kita. Yesus pernah dicobai, tetapi dia menang atas iblis. Yesus pernah bersama dengan orang-orang sakit, bersama dengan orang-orang yang berduka. Dia bersama dengan orang-orang yang kerasukan setan. Dan Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Yesus pernah ditolak, Yesus pernah diadili dan dihina, Yesus pernah disalibkan dan mati. Di dalam diri Tuhan Yesus kita melihat Allah yang berbelas kasihan. Yang kedua, kualitas yang kedua, kualitas dalam diri Allah yang menyatakan bahwa dia berbelas kasihan adalah dia adalah Allah yang melayani. Sekali lagi penginjil Matius mengingat perkataan Tuhan Yesus dan dia mencatatkan untuk kita. Matius 20:28. Dikatakan, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita tahu sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, ketika dia di dunia, dia selalu melayani. Melihat orang banyak itu, dia berkhotbah. Melihat orang banyak itu, dia mengajar tentang perumpamaan kerajaan surga. Melihat ada yang sakit, dia datang, dia sembuhkan. Memang ada kalanya ada yang melayani Tuhan Yesus. Mereka yang melayani dia, karena dia lebih dulu melayani mereka. Mereka melayani Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lebih dulu melayani mereka. Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Kemudian, karena mertua Petrus ini sembuh, dia melayani Tuhan Yesus.
Atau di dalam bahasa aslinya lebih tepat, mertua Petrus melakukan diakonia kepada Tuhan Yesus. Diakonia. Kata melayani dipakai di sini adalah kata kerja daripada diakonia. Dia itu adalah kata preposisi yang direkatkan kepada kata benda atau kata kerja. Dia ini berarti intensif, berulang-ulang, itu berarti juga sesuatu yang menyeluruh, komprehensif dan tuntas. Dan kata kerja daripada konia ini artinya apa? Siap, bergegas siap melayani. Jadi diakonia itu artinya siap melayani dengan sepenuh hati kita. Belas kasihan di dalam diri Tuhan Yesus dinyatakan dalam pelayanannya. Karena di dalam Tuhan Yesus, di dalam diri Tuhan Yesus ada belas kasihan, dia serahkan nyawanya untuk kita. Itulah Allah yang berbelas kasihan. Ketiga, kualitas ketiga yang menyatakan dia berbelas kasihan adalah dia adalah setia dan taat. Di dalam diri Tuhan Yesus yang berbelas kasihan, dia adalah setia dan taat. Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapanya sampai mati di atas kayu salib. Sebuah him yang agung yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menuliskan begini. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Seandainya Tuhan Yesus yang memiliki belas kasihan, tetapi dia tidak taat sepenuhnya kepada Bapa, apa yang terjadi? Jika dia tidak taat untuk mati di atas kayu salib, maka rencana karya keselamatannya tidak akan terjadi. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu menunjukkan sebuah totalitas daripada belas kasihan yang ada pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang beserta kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang melayani. Tuhan Yesus adalah Allah yang taat kepada kehendak Bapanya. Itulah hati compassion, hati yang berbelas kasihan yang dinyatakan dengan kesetiaan, dengan ketaatan kepada kehendak Bapa. Karena hati Allah Bapa juga adalah hati yang berbelas kasihan. Penginjil Yohanes mencatat kedekatan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa. Dia mencatat satu kalimat yang luar biasa sekali. Tuhan Yesus ada di pangkuan Bapa. Secara literal itu adalah Tuhan Yesus yang bersandar dekat hatinya Tuhan. Tuhan Yesus yang bersandar kepada dadanya Bapa. Hati Tuhan Yesus itu ada dalam harmoni, in sync dengan hatinya Tuhan Allah Bapa. Tuhan kita adalah Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita akan diberikan kuasa dan urapan. Sama seperti Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan pelayanan. Dia memberikan kuasa untuk melayani, untuk memperhatikan sesama kita, untuk melakukan pelayanan diakonia. Tuayan memang banyak, tetapi siapa yang akan melakukannya? Pelayanan apapun bentuknya harus dimulai dengan hati yang berbelas kasihan. Pelayanan apapun bentuknya, kapanpun kita melayani, harus dimulai dengan hati yang mengasihi. Tuhan yang berbelas kasihan, berkenan memberikan hati yang berbelas kasihan kepada mereka yang memohonnya. Murid-murid Tuhan Yesus meresponi perkataan Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid ini berdoa kepada Tuhan yang memiliki tuayan. Jawaban doanya adalah apa? Tuhan sendiri yang mengutus mereka. Tetapi satu hal, Alkitab mencatat bagi kita, mereka diberikan kuasa. Mereka diberikan kuasa, termasuk pemberitaan Injil, termasuk berkhotbah, bahkan termasuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, termasuk menyembuhkan. Preaching
teaching and healing. Mereka meminta dan mereka menerimanya. Hari Minggu ini adalah hari Minggu khusus, Minggu Diakonia. Kebaktian kita adalah kebaktian khusus Minggu Diakonia. Secara khusus saya mengajak jemaat terkasih untuk memohonkan hanya satu hal, meminta kepada Tuhan hanya satu hal hari ini, yaitu hati yang berbelas kasihan diberikan kepada kita. Percayalah, Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Bapa, Engkau telah membaca hati kami, dan firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami dengar, biarlah tangan Tuhan sendiri yang menuliskan ke dalam hati kami. Kami lemah, kami rapuh, tapi ketika kami datang kepadamu, kami meminta, kami memohon, maka kami percaya Engkau Bapa yang baik, pasti akan memberikan kepada kami. Terima kasih untuk teladan Tuhan Yesus ketika Dia ada dalam dunia, menunjukkan teladan yang agung. Hatinya penuh belas kasihan. Sekalipun Dia sudah meninggalkan kami semua, tapi penyertaan Tuhan Yesus senantiasa bagi kami, karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kami. Biarlah renungan kami menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau menolong kami semua. Sekali lagi kami persembahkan anak-anak Tuhan, kami persembahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau baca mereka, dan Engkau sendiri yang bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus yang adalah Sang Gembala Agung kami. Sama-sama kami berdoa. Katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.